Nah, kali ini saya pengen kita membahas tentang isu yang lagi rame ini tentang Partai Super TBK. Nah, idenya Pak Iya, Jokowi tentang Partai Super TBK yang kemudian disambar oleh PSI ya, diakomodir oleh PSI. Nah, ini kan saya membaca beberapa tulisan tentang hal itu, Bang Zulfan. Kenapa ini saya mengundang Agung. Mas Agung ini untuk Ya, tampil, karena banyak sekali beberapa tulisan tentang isu ini di saya kira di banyak media, ini ya, di media ya, banyak media CNN, ya. ya. Nah, intinya itu bagaimana ini melihat soal Pak Jokowi dan PSI terkait dengan Super TBK ini. Jadi kayak menurut Mas Agung nanti bisa Iya. dijelaskan salah satunya bahwa ini adalah situasi yang saling menguntungkan, baik dari sudut politik Pak Jokowi maupun PSI gitu. Nah, saya pengen kita dengerin langsung lah dari Mas Agung. Iya, iya. Gimana Mas Agung melihat Iya, persoalan ini? ya jadi saya pribadi sebenarnya, surprise gitu karena Pak Jokowi mengeluarkan ide yang ya cukup otentik. Karena selama ini ketika kita dengar kata terbuka, TBK, top of mind kita kan ngomong company, perusahaan, Mhm, Bang. Langsung kita berpikiran, "Wah ini gue dapat dividen kapan, gain-nya gimana, seperti apa," kan. ya, Tapi ini konteksnya politik, partai gitu. Jadi sesuatu yang wow buat saya. Artinya mendobrak pikiran lama ataupun laten yang selama ini kita lihat pengelolaan partai itu sangat, tersentral ya, mmm, suka atau tidak, apakah di ketumnya, apakah di ketua dewan pembinanya dan seterusnya. Jadi ide ini menurut saya pribadi harus diapresiasi setidaknya mendobrak pemikiran elit kita bahwa ini ada loh cara pandang baru melihat partai dan ke depan ini bisa menjadi alternatif bagi elit maupun publik agar ya party ID di kita itu naik. oke. Karena selama ini kan sandarannya figur ID, Bang. Orang Mhm, malu kalau didekatkan dengan partai. Beda kalau kayak di US atau di Kanada seperti itu. mhm Tapi mhm. di Indonesia gua nggak deket dengan si partai A, si B, gua sukanya sama individu A, capres A, presiden A, seperti itu. Jadi Oke. figur ID yang menguat. Padahal kalau demokrasi kita mau bagus, dua-duanya harus kuat kan, supaya tidak ada ketergantungan dan ideologi partai itu akhirnya jelas. Tapi kalau kita sandarannya figur ID, ini kan repot. Nah, saya melihat ide Pak Jokowi ini mengobjektifikasi agar lama-kelamaan partai ID kuat, figur ID juga seimbang dengan partai ID itu. Jadi Mhm, ya, saya mengapresiasi itu dan harapannya ide ini bukan hanya yang nyambar PSI sebenarnya. Saya kira harus semua partai juga menyambar ide ini sebagai cara untuk membuat image partai, persepsi tentang partai itu semakin lebih baik. oke. Karena kalau partainya terus-menerus dapat anggapan minor, diserang bertubi-tubi ini kan membahayakan demokrasi juga karena pondasi demokrasi kita kan di partai. Mmm, Semuanya lewat partai, yang mau jadi gubernur BI, Lemhanas, semoga apapun lah jabatan gitu ya, komisioner. Nah, kalau partainya bermasalah, artinya demokrasi kita juga problematik gitu ya. mhm Jadi, mhm ide ini harusnya menjadi masukan untuk semua elit ya, dalam mengelola partai dan harapannya perlahan publik juga bisa lebih terlibat lebih jauh. Karena kita butuh orang baik dalam partai supaya ya negeri kita lebih baik. Kalau banyak mhm. terisi orang-orang yang bermasalah, ya repot juga negeri Ya kita ya. gitu, seperti itu. Jadi ide ini saya kira, oke, tinggal bagaimana implementasinya supaya ya benar-benar semuanya terlibat dalam memilih presiden, ketua Mmm, umum, dalam apa ya, menentukan sikap-sikap strategis partai, apakah berkoalisi, beroposisi, atau tidak di luar, tidak di dalam, sebagai penyeimbang misalkan. mhm Jadi mhm. ya keterlibatan semacam itu yang saya coba dalam tanda petik bersimulasi menjadi Pak Jokowi, oh ini maksudnya gini, tapi konteks sistem politik kita begitu, titik tengahnya di mana ya? Oh ini support terbuka bisa harusnya dimulai, seperti itu Mmm. sih, Bang. Kalau saya masih mau Ya, lanjutkan dulu dengan Mas Ajeng Baskoro nih. ya, Kalau Super TBK-nya Pak Jokowi itu kan kalau yang saya tangkap ya, ada betul, 2 hal penting ini, soal bahwa kepemilikan tidak hanya partai tidak hanya dimiliki oleh segelintir elit dan, persis, segelintir keluarga. betul, Jadi aspek kepemilikan itu dibikin, ya TBK terbuka, gitu betul, kan. betul, Terus yang kedua soal pemilihan. pemilihan, Jadi kepemilikan dan pemilihan, pemilihan, ketua atau apa itu dibikin betul-betul terbuka, terbuka, ya, seluruh, anggota partai terlibat, terlibat ya, dan punya wewenang yang sama gitu betul, ya betul, untuk memilih. Ini kan semacam kritik terhadap atau, eee, cara pandang melihat partai yang berbeda dengan paradigma lama yang ada di sekarang ini kan. betul, Partai itu banyak dikuasai oleh elit ya, segelintir, oleh keluarga ya, gitu ya, dan Pak Jokowi juga jadi korbannya kan, betul, termasuk korbannya di dalam kasus hubungannya dengan PDIP gitu. iya, Nah, jadi menurut Mas Agung, iya. cara pandang itu
sebuah paradigma baru dari Pak Jokowi itu Iya. realistis di Indonesia? Realistis atau tidak memang akhirnya tergantung secara operasional bagaimana misalkan ketika sudah ditangkap oleh PSI kemudian menindaklanjuti itu. Mmm. Karena suka atau tidak memang kan partai ini seperti makhluk yang apa ya Bang ya, Halus. asing, makhluk asing Bang. Kirain Ya kirain karena makhluk halus. terjangkaunya ketika pemilu aja, tapi setelah itu kita nggak bisa tuh, asing dia memang, "Nih gimana nih barang ini kan kok kita ngomong A, dia ngomong C, dia ke kanan, kita ke kiri, beda sendiri nih barang," kan gitu. Jadi kita melihat ketika ada partai super terbuka ini harapannya tidak ada keterputusan antara partai dengan pemilih, baik sebelum pemilu maupun saat pemilu dan sesudahnya, Oke. seperti itu. Jadi partai super terbuka ini setidaknya mengkerangkai keterkaitan, keterikatan, dan engagement kita dengan partai sebenarnya Bang, seperti itu. Tapi memang kalau ditanya apakah realistis atau praksisnya konkret atau enggak, saya berharap kalau misalkan ada yang nangkap langsung menindaklanjuti ke ADART misalkan. Misalkan PSI nih, Ya. lagi ada misalkan kongres atau sejenis itu, ya gimana ADART PSI membuat semacam ya arahan ketika memilih ketum, bersikap hal yang strategis, itu melibatkan semua, ya istilahnya one man one vote lah. Ketika kongres pemilihan terbuka, Ya, ya. semuanya bisa terlibat gitu. Bahkan dari jarak jauh bisa pakai e-voting gitu kan. Itu kan dahsyat Bang. Saya membayangkan pemilihan ketum itu diorkestrasi semacam itu. Sehingga apa, publik akhirnya aware, tertarik, menarik, dan ini sebagai istilahnya panggung politik yang luar biasa. Misalkan masih ada konvensi kan. Dulu kan kalau ada konvensi Golkar, Demokrat itu kan gebiar gitu kan, walaupun ya tidak seperti kita di Amerika misalkan. Tapi kalau misalkan itu terjadi di Indonesia, itu semarak demokrasi, hidup lagi gitu. Kita milih ketum PSI, e-voting gitu, seluruh kader PSI terlibat, disuarakan media seterusnya, itu kan dahsyat saya pikir. Kalau memang bisa terlaksana gitu. Ya, Tapi kalau enggak ya minimal ini sebagai sebuah wacana sudah dimulai. Ya. Dan saya berharap wacana ini bisa juga muncul dari ex presiden yang lain Bang, bukan hanya Pak Jokowi. Karena saya lihat Pak Jokowi ini mewarnai terus nih. Ya Pak SBY juga. Ya, Ya saya berharap semuanya terlibat ya, ex presiden, ex wakil presiden, supaya apa? Panggung politik kita, panggung demokrasi kita tuh dihiasi ide-ide, bukan sebatas kebencian, kekesalan, dendam dan seterusnya seperti itu. Dan kalau tidak salah kan salah satu pengurus PSI, wakil ketuanya, Andi Budiman bilang bahwa akan ada kongres Oke. bulan Mei, terus partai PSI disebut ganti nama PSI Perorangan, PSIP gitu. Perseorangan. Perorangan, Bang. Perorangan. Perorangan, iya. Bukan perjuangan Bang ya. Perjuangan. Iya. Jadi dan memang itu rencananya kan e-vote apa, one man one vote, pakai e-voting macam-macam gitu. Keren. Nah, tapi saya Iya. sebelum membahas soal PSI, Partai TBK dan Jokowi, Iya. saya ingin ke Bang Zulfan dulu nih sebagai tokoh kita yang sudah punya pengalaman dari awal lah Iya. tentang partai-partai ya. Betul. Pernah di PDIP, di Nasdem, terus sebelumnya juga Bang Zulfan kan kita tahu ketum PBHMI. Betul. Yang punya pengalaman juga berinteraksi dengan partai-partai zaman Orba gitu kan. Nah, Bang Zulfan sebenarnya melihat partai TBK-nya, idenya Pak Jokowi partai TBK ini, super TBK ini, gimana Bang Zulfan melihat dikaitkan dengan bagaimana Bang Zulfan melihat partai-partai lah? Ya. Sebenarnya Pak Jokowi ini gagasannya ini sebenarnya karena melihat kondisi partai politik kita secara keseluruhan. Kan itu. Kalau kita boleh bilang memang partai yang selama ini melibatkan seluruh kader dan anggota itu hanya PKS. Ya kan itu. Ya, secara objektif, senang nggak senang itu yang terjadi. Walaupun pada akhirnya ada Dewan Suronya yang memutuskan. Ya kan, bisa membatalkan juga. Akhirnya udah bagus, ada Dewan Suro 99 itu. Jadi Jadi nilai demokratis yang sudah dibangun itu berkurang lagi. Bubar. Nah, ini kan sebenarnya begini. Partai-partai politik kita ini kan sebagian besar ini kan hipokrit. Ya. Mereka selalu bicara soal pemilihan ketua umum langsung. Lalu menyatakan bahwa partai ini demokratis. Karena selalu ada munas dan kongres di dalam penggantian kepemimpinan, khususnya pada ketua umum. Tetapi di dalam aturan rumah tangga,
itu disulap lagi bahwa segala sesuatu diputuskan oleh ketua umum. Kalau menurut saya kalau PSI itu terbuka, artinya memang ya yang memutuskan itu ketua dewan pembina misalnya atau dewan pembina itu kan memang sudah orang tahu. Tapi kalau yang lain kan enggak, seolah-olah demokratis, seolah-olah terbuka, tapi kenyataannya justru keputusan banyak diambil oleh segelintir elit atau ketua umum misalnya. Misalnya dalam hal penggantian ketua DPW, DPC, ya, penggantian struktur di bawahnya, itu nggak ada lagi musyawarah. Nggak senang langsung diganti, nggak senang langsung diganti. Kalau memang ini partai kader, ingin melibatkan kader, sistem penggantian, mekanisme penggantian ketua wilayah atau cabang atau daerah, itu serahkan kepada anggota biar mereka musyawarah. Mereka lah yang mencari pengganti ketua yang buat kesalahan misalnya. Kan gitu. Nah kalau sekarang kan enggak. Ya. Kecuali kalau saya lihat beberapa ini Golkar lah ya. Golkar kan ketika kita lihat di Sumatera Utara ada riuh tentang struktur DPW, DPD ya, DPD provinsi, Golkar langsung bikin musyawarah anggota, musyawarah pengurus di Sumatera Utara. Nah jarang sekali seperti ini. Langsung main ganti atas instruksi keputusan ketua umum, bikin surat ketua umum sekjen. Nah jadi Pak Jokowi mungkin melihat bahwa ini nggak boleh lagi terjadi di dalam partai politik ke depan, gitu loh. Ya artinya ini bukan, kalau PSI itu bukan case, bukan kasus, ya kan? Karena dia memang sudah dari awal dalam anggaran dasarnya mengatakan bahwa partai ini ditentukan oleh ketua dewan pembina atau dewan pembina misalnya. Terus yang katanya akan artinya akan dirombak, akan disesuaikan nanti kan dengan sebagai partai terbuka kan gitu. Tapi kalau partai lain nggak, kebalikan. Di dalam anggaran dasar rumah tangganya seolah-olah sangat demokratis, padahal keputusannya tidak demokratis diambil. Kalau Golkar mungkin karena memang dia udah TBK. Faksinya banyak. Ada yang bilang kan Golkar memang itu didesain sejak awal partai modern, dalam arti tidak dikuasai oleh segelintir elit, tapi yang menguasai elitnya banyak, saling berantem. Tapi sebenarnya karena kebetulan aja elitnya banyak. Kalau elitnya sedikit, dia jadi tertutup lagi. Iya kan? Kebetulan aja itu karena partai sudah lama, banyak tokoh-tokoh yang memang berpengalaman. Misalnya Pak Luhut, dia figur di TNI sudah begitu lama, masuk Golkar kan gitu. Otomatis dia menjadi faksi sendiri. Ada yang sudah lama, Agung Laksono, Akbar Tanjung misalnya, Ginanjar, Yusuf Kala kan, Abu Rizal Bakri. Jadi ini terlanjur mereka sudah masuk di dalam sehingga banyak faksi-faksi. Gitu loh. Nah, nanti kalau ini sudah nggak ada, bisa jadi dia kan ada satu figur aja yang sangat menentukan di Golkar ini. Nah, jadi inilah karakternya bukan karakter terbuka. Keterbukaannya ini karena kebetulan aja. Gitu loh. Ya, accident. Itu kalau saya lihat. Jadi kalau ide Pak Jokowi mengatakan bahwa partai perseorangan ini, ya, menurut saya ini adalah melihat realitas dari partai-partai politik kita memang sangat, sebenarnya mereka ini partai tertutup, cuman diekspos saja di luar soal partai terbuka. Artinya kalau pengertian saya partai terbuka ini adalah bagaimana kader-kader partai, struktur-struktur partai sampai ke tingkat bawah, kader-kader partai itu betul-betul dilibatkan secara partisipatif di dalam keputusan-keputusan partai. Ya artinya bagaimana? Ketika mengganti ketua ranting, nah itu anggota itu mesti dilibatkan. Nggak boleh ditunjuk aja. Setelah ranting apa? Anak cabang. Misalnya. Nah, ini juga dilibatkan sampai ke cabang. Ya kan? Jadi ada dua juga. Mereka ingin melibatkan juga anggota, tapi nggak ada anggotanya di daerah.
Ya kan? Bagaimana nih? Ide ini ideal buat dia. Padahal ini tidak ideal. Tapi buat partai tertentu ini menjadi ideal. Ya, karena mereka ingin melakukan musyawarah ranting, cabang, semuanya anggotanya nggak ada. Kan kita lihat kenyataan gitu. Ya, saya udah jelaskan juga kemarin sama Agung itu bahwa kalau kita datang ke, nggak usah kita bicara anak cabang atau ranting, kita datang melewati satu jalan raya, kita melewati melihat kantor cabang misalnya, itu nggak ada orang. Adanya nanti kalau mau pilkada atau mau musyawarah, ya musda misalnya, itu baru ada orang. Nah itulah yang kita lihat bahwa partai tidak bisa menggerakkan kadernya untuk betul-betul aktif dan berpartisipasi di dalam di dalam kehidupan partai sehari-hari. Kecuali kalau ada hal-hal tertentu saja, itu loh Mas. Dan dengan misalnya paradigmanya diubah seperti menjadi partai perorangan yang super TBK itu, situasi yang Bang Zulfan ceritakan bisa mengalami perubahan juga ya? Relatif itu jauh lebih baik, lebih aktif ya, karena orang dilibatkan, ya kan? Orang dilibatkan, nanti kan akan diatur dalam anggaran rumah tangga misalnya, atau anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Partai terbuka itu apa saja, ya kan? Artinya mereka harus dilibatkan ini anggota, bukan hanya sekedar, bukan pada tingkat pengurus daerah saja, tapi anggota harus terlibat. Nah inilah memang kita kalau ingin membangun partai yang serius, ya partai yang betul-betul mengakar ke bawah, ya bukan hanya visi misi gagasannya hebat, tapi sebenarnya ke bawahnya kosong. Nah, oleh karena itu dengan ide partai terbuka ini, super terbuka ini, partai mempunyai kewajiban. Dan anggota juga merasa kalau dia misalnya tidak dilibatkan, wah ini melanggar. Mereka bisa protes. Ya kan? Nah tapi kalau yang selama ini terjadi, saya masih dengan Bang Zulfan dulu ya. Kalau yang selama ini terjadi kan kenapa partai itu menjadi dimiliki oleh atau dikuasai oleh elit tertentu, segelintir elit atau segelintir keluarga. Itu kan biasanya juga terkait dengan soal pendanaan, Bang. Ya. Jadi ini aspek logistik dari partai ini juga ikut menentukan model partainya kan gitu. Nah, dengan adanya ide partai super terbuka, itu soal menurut Bang Zulfan bagaimana itu kaitan mengatasi soal pendanaan itu? Ya, artinya kan kita ide bahwa pemerintah atau negara harus membiayai partai politik, itu kan harus diseriusi. Oke. Ya kan? Misalnya, kalau sekarang ada ya. Ada. Misalnya tergantung jumlah kursi, jumlah suara. Satu kursi berapa suara, itu yang dibayar. Tapi kan itu kecil. Dan itu pun kadang-kadang pada tingkat daerah sudah diambil oleh daerah. Yang kita maksud ini kan memang dia masuk dalam APBN, kemudian itu dibiayai secara benar, gitu ya, transparan, bahwa partai ini misalnya Gerindra atau partai PKS, kita sudah biayai dia satu partai ini 3 triliun misalnya. Ya kan? Nah, itu kan jelas. 3 triliun tuh apa sih aktivitas partai? Kan udah cukup. Nah, tapi kalau mau ketuanya mau kawin lagi, beli rumah, ya kan? Beli rumah, beli mobil mewah, itu nggak cukup. Tapi kalau untuk ngurus partai aja kan cukup. Ya kan? Nah disinilah kenapa kita selalu, saya tuh kadang-kadang kalau contoh yang paling gampang penyimpangan itu kok kawin lagi. Karena itu yang sering terjadi barangkali ya. Terlihat. Bukan hanya di politik itu, Bu. Ya kan? Iya. Kalau dianggap orang dia merasa sukses gitu terus orang tuh larinya ke soal itu, soal kawin lagi. Tapi ini soal pendanaan ini memang sudah pemerintah tuh seberapa ini sih sekarang? Kan ada partai yang setuju, ada partai yang tidak. Tapi belum itu ya? Ya belum kayaknya. Belum. Baru mulai dibahas. Oke. Tapi usulan Rizal Ramli dulu ya, itu kan sudah lama sekali, udah 10-15 tahun lah. Dan kemudian sempat
dibahas pada tahun antara 2014 2019. Tapi habis itu hilang lagi, ya kan. Nah, ada juga partai-partai yang tidak mau menerima biaya dari pemerintah itu karena takut diperiksa. Oh, oke. BKP kan bisa masuk Iya, mengaudit partai ini karena menggunakan betul-betul uang negara kan. Iya. Nah itu banyak yang nggak mau. Pak Surya nggak mau tuh. Setahu saya dulu itu. Janganlah ganti repot kita. Ya kan? Mungkin sumbangan yang dari lain lebih besar dari APBN kan. Jadi Iya. bagaimana campur aduknya kan repot tuh. Nah jadi kalau saya lihat bahwa problem pendanaan partai ini memang harus diselesaikan. Nah, disinilah kita lihat pada masa Pak Prabowo ini selesaikanlah. Supaya jangan lagi ketua umum itu sangat menentukan dominan di dalam mengambil keputusan partai atau kebijakan-kebijakan partai. Kemarin Agung juga ada usul kita batasi masa jabatan ketua umum itu. Karena hanya 2 periode. Kan gitu. Nah, nanti mau digantikan sama anaknya, istrinya, atau siapanya terserahlah. Tapi kan paling tidak ada kemajuan. Kalau ketua umum itu cukup 2 periode. Ya kan? Ini selama dia kuat, selama dia sehat, duitnya ada seumur hidup. Ya kan? Dan menurut saya itu nggak sehat. Ya partai itu harus berani. Ya. Misalnya, wah kita kalau nggak ada Ibu Mega nanti kacau gini. Nggak bisa lah. Dulu aja kan kita gini. Nanti kalau Nabi Muhammad wafat bagaimana ya? Kayak gitu. Nabi loh wafat. Nah, pada akhirnya ada pengganti-penggantinya. Kan itu, ada penerus-penerusnya juga. Gitu loh. Jadi masa sekedar partai politik bingung. Itulah bingung ini karena selama ini tidak membangun kaderisasi, tidak membangun kekuatan kader gitu loh. Sehingga kadernya bingung. Kalau ada kan sudah terseleksi dengan sendirinya. Oh setelah Bu Mega nanti katakanlah tidak Puan, tapi ada siapa ya? Ada Pramono. Tadi saya mau bilang Hasto, tapi Hasto di penjara kan, nggak bisa lagi kita jadikan contoh kan, gitu. Nah jadi banyak kan orang-orang figur-figur tertentu sebenarnya yang pantas, gitu kan. Tetapi karena diganggu oleh pikiran-pikiran nanti kalau nggak ada ibu nih kita surut mundur, bisa bubar, konflik internal. Begitu juga Nasdem berpikir gitu, nggak ada Surya Paloh nanti begini. Ya mungkin di kalangan Gerindra juga seperti itu. Ya kan? Karena nggak siap. Nah oleh karena itu sebenarnya harus dilakukan secara kontinu itu bukan ya penggantian. Jadi dibiasakan itu ketua umum itu diganti gitu loh. 2 periode ganti udah. Iya kan? Dia jadi ketua dewan pembina atau penasehat apalah gitu. Ketika reformasi ya kan? Partai Orde Baru seperti Golkar itu kan kita anggap wah ini bakal habis nih, hancur ini. Ya kan? Karena nggak ada Soeharto di belakangnya. Kan gitu. Nah, tiba-tiba Soeharto nggak ada, partai ini kan tetap eksis. Bahkan pernah menang kan kalau nggak salah 2000 berapa tuh? 2004 Akbar. Iya, Bang Akbar 2004 sebagai pemenang pemilu. Jadi toh kan bisa. Ya. Nah, jadi makanya harus dibiasakan independensi itu. Jangan sampai ketergantungan. Gitu, Mas. Ya. Nah, terus ini kembali ke soal topik ya, partai Super TBK, idenya Pak Jokowi yang kemudian diakomodir, disambar oleh PSI, oleh Kaisang dan teman-teman di PSI. Nah, Bung Agung menyebutnya itu sebagai situasi saling menguntungkan, baik bagi PSI maupun Pak Jokowi gitu. Karena Pak Jokowi ini meskipun sudah tidak jadi presiden, tapi kan masih punya kekuatan politik, punya pengaruh dan seterusnya. Dia butuh kendaraan untuk kedepannya lah. Bisa dijelaskan lebih banyak nggak? Ya, jadi Pak Jokowi ini punya figur ID, Bang. Oke. PSI punya party ID. Nah, di Indonesia ini harus ada 2 syarat minimal supaya partainya besar. Punya figur, punya institusi. Nah, ini gabung. Dan saling melengkapi. Kenapa? Karena Pak Jokowi selama ini kan bermanuver atas nama pribadi. Padahal ada contoh di seberang,
Ibu Mega dengan PDIP, Pak SBY dengan Demokrat. Yang itu long term power-nya. Nah, saya melihat Pak Jokowi melihat sisi itu. Oke, saya sekarang punya magnet nih, tapi kan ini nggak bisa bertahan lama. Kalau panggungnya semakin lama semakin kecil. Dengan punya institusi, dia bisa lebih leluasa lagi. Magnet figurnya ada, institusinya juga. Jadi ketika ini bersambut, sebenarnya saling menguntungkan keduanya. Dan PSI ini adalah pekerjaan rumah Pak Jokowi yang belum selesai. Kalau kita ibaratkan Iya. mobil listrik, Iya. ya kan? Iya. Tadi kan gitu, ada partai ID, ada Figur ini. ID. Kalau mobil listrik kan gitu. Iya. Kira-kira Pak Jokowi itu sebagai mobilnya atau listriknya? Iya. Boleh. Masuk itu Bang. Masuk. Nah, jadi ini saling melengkapi, saling menguntungkan karena ya kondisi politik kita meniscayakan hal itu hadir, eksis. Nah, walaupun ada satu lagi ID Bang, namanya logistik ID. Isi tas ID. Iya. Tadi engine-nya itu kan butuh supaya ini masif bergerak sampai ke grassroots. Nah, jadi kalau minimal 2 itu ada, kemungkinan besarnya besar, baik Pak Jokowinya maupun PSI-nya. Karena biar bagaimanapun, ya kalau kita hanya patokannya di figur Pak Jokowi seperti itu, ini kan panggungnya makin lama makin menyempit. Apalagi ya beliau sebatas eks-presiden gitu, tidak seperti sebelumnya yang memang dia panglima tertinggi, kepala negara, kepala pemerintahan, dan punya atribut-atribut strategis lain. Nah, dengan punya institusi, dia bisa mengorkestrasi di parlemen, di eksekutif, di bahkan yudikatif atau di daerah-daerah, seperti itu. Nah, kalau hanya pribadi, saya melihat ya mubazir juga, tapi ini harus dikanalisasi nih magnet figur. Kalau enggak, ya bakal ya istilahnya layu sebelum berkembang, pudar dengan sendirinya, seperti itu. Jadi, saya memang ya mengendorse walaupun nggak pantas kita mengajari ikan berenang kan, karena Pak Jokowi udah paham gitu situasinya. Tapi yang jelas beliau butuh kendaraan politik untuk menampung magnet figurnya, untuk mengorkestrasi sumber daya politik yang dia punya, baik di keluarga Solo maupun di luar keluarga. Mungkin di Kabinet Merah Putih, mungkin di daerah-daerah yang kemarin dia endorse sebagai kepala daerah dan menang, itu kan harus punya kanal tuh. Kalau dibiarkan begitu saja, kayaknya mubazir sayang gitu. Tapi ya ini kembali ya ke PSI, Pak Jokowi, dan publik melihat ide partai super terbuka ini seperti apa. Nah, bagi PSI apa sih? Ya PSI butuh figur. Ya PSI kalau ingin menjadi besar, ya mau nggak mau, bukan hanya figur sebenarnya. Kalau kita ngomong pileg, dia harus punya caleg-caleg berkualitas. Seperti itu. Nah, kalau ada figur Pak Jokowi ini kan bisa menarik nih. Ketika di 84 dapil nanti PSI punya caleg-caleg berkualitas sebagaimana Golkar, Gerindra punya tuh. Bahkan kalau partai besar itu PDIP misalkan ada 2 sampai 3 layar di tiap dapil tuh calegnya berkualitas, Bang. Bukan hanya soal kemampuannya, logistiknya juga kan. Nah, artinya kalau memang ada figur ini kan bisa menarik nanti. PSI punya caleg berkualitas di 84 dapil dan itu bukan layer 1 aja, nomor urut 1, tapi sampai nomor urut 2 dan 3 mungkin, seperti itu. Jadi, saya memang melihat kemungkinan ke PSI Pak Jokowi sangat besar gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan partai-partai lain yang selama ini mengundang Pak Jokowi untuk terlibat, juga besar Pak Jokowi hadir di sana. Apakah sebagai ketua dewan pembina atau ketua dewan penasehat. Tapi yang jelas harus ada wewenangnya. Karena Pak Jokowi melirik Pak SBY sama Bu Mega kan, wewenangnya besar gitu. Ibu Mega punya hak prerogatif 100% gitu. Pak SBY 50% berbagi dengan AHY. Nah, Pak Jokowi kalau mau masuk ke partai misalkan di PSI, berapa persen nih wewenang? Ya kalau hanya sebatas simbolik, hanya sebatas apa namanya? Ya prosedural aja, menurut saya Pak Jokowi nggak akan masuk partai. Ya karena buat beliau ya mending buat partai baru. Tapi karena udah ada prakondisi PSI, ya mungkin ke PSI. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau PSI nggak bisa ngasih persenan tadi secara objektif, secara adil, ya mending buat partai baru saya. Partai yang saya bayangkan sendiri. Nah, kemungkinan itu juga masih terbuka, Bang. Kalau Gitu. saya kan lihat itu Iya. kan dilihat dari hasil kongres atau munas ya. Iya. Itu kan biasanya dirumuskan di dalam keputusan-keputusan partai. Posisi katakanlah Pak Jokowi itu nanti kalau saya sih kepengennya Pak Jokowi di PSI aja udah, jangan bikin partai lain. Jangan cari ormas-ormas lain yang nggak jelas. Ya kan? Karena menurut saya begini, Itu terbentuk. PSI ini sudah teruji juga, Iya. hanya belum lolos threshold aja. Betul. Ya kan? Tapi kalau teruji kan sudah teruji, 2 kali bisa ikut pemilu. Betul. Ada partai-partai lain kan begitu tidak lolos 2019, Iya.
hilang, Hilang, lenyap. 2024 hilang. Iya kan? Iya, iya. Nah, kalau ini kan sudah teruji, Iya, iya. artinya kan memang serius gitu. Iya, iya. Nah, jadi kalau misalnya Pak Jokowi ambil PSI, masuk PSI, kemudian terpilih menjadi ketua umum. Itu mengenai persentase tadi, itu biasanya diputuskan dalam keputusan-keputusan Munas atau Kongres. Apa wewenang dia? Iya, iya. Dikasih di situ kan. Itu saya kira pasti kepada Pak Jokowi dikasih porsi yang sangat besar. Ya, karena pertama dia figur yang sangat dominan, ya. Kemudian yang kedua, PSI memang betul-betul membutuhkan dia. Kader-kader ini akan memberi kesempatan besar kepada Pak Jokowi. Nah, kembali lagi nanti di dalam proses perjalanannya, begitu memang ada ingin membangun tadi partai perseorangan yang lebih serius, distribusi wewenang itu akan terjadi kan. Oke. Gitu. Jadi itu tidak sulit menurut saya. Nah, tapi kalau ini tentang hubungan Pak Jokowi dengan PSI ya, tentang kekuatan politik Pak Jokowi yang tadi Agung menyatakan masih punya magnet apa gitu ya. Nah, itu ketika dia katakan aja melabuhkan diri ke PSI, itu bagaimana hubungannya dengan partai-partai lain? Maksudnya kan dia juga harus menjaga hubungan dengan Prabowo, dengan Kim Plus gitu ya. Nah, kalau dia berada di satu Tapi partai, kan PSI udah masuk Kim Plus. sudah masuk ya, tapi maksudnya gini Bang, apa nggak lebih baik dia berada di atas lintas partai gitu Bang, ketimbang di partai gitu. Insentif politiknya apa Pak Jokowi mendapatkan posisi misalnya, saya nggak tahu ketua Dewan Pembina atau apa gitu ya, dibanding dengan Pak Jokowi sekarang gitu Bang, yang dia pengaruhnya kan menjadi lebih luas kan. Nah, apa hitung-hitungannya gimana itu? Saya ingin perdalam apa tadi pendapatnya Agung tentang itu. Bahwa dukungan besar kepada Pak Jokowi ini akan bisa redup. Ya. Kalau dia ingin juga menjadi katakanlah berada di posisi di antar partai Kim misalnya, ya kan? Yang di antara itu juga belum tentu mereka tulus menerimanya. Ya kan? Apalagi sudah nggak jadi presiden. Nggak jadi presiden kan gitu. Nah, kalau tidak cepat-cepat dari sekarang itu menentukan posisi yang lebih konkret, ini redup ini akan lebih cepat. Kalau di sini kan justru akan bisa menyedot, membangun. Akan terseleksi memang nanti ya. Ada yang pro, ada yang kontra, ada tidak suka. Kenapa mesti PSI? Itu biarin aja. Itu kan proses politik. Iya kan? Nanti mereka akan melihat bahwa posisi PSI dengan Pak Jokowi itu begitu penting, begitu strategik, orang akan masuk lagi. Biasalah di partai politik keluar masuk itu biasa. Ada keluar 10, masuk 10 ya kan? Itu hal biasa gitu. Jangan dikhawatirkan. Kalau kita khawatir begitu terus nggak jalan-jalan. Gitu. Jadi kalau menurut Bang Zulfan, justru mumpung masih ada pengaruh politik ini, maka harus segera justru dicarikan kendaraan. Ya Pak Jokowi juga harus tahu lah, ini partai-partai ini ngumbang-ngumbang Pak Jokowi ini ulok semua ini. Ulok. Iya. Jadi jangan sur juga kan? Iya. Ini ada yang serius ini. GR seakan-akan dia terlalu dibutuhkan oleh Nggak partai ada. lain. Partai itu mau jalan-jalan sendiri, cuman bisa ada Pak Jokowi dipakai, ya oke lah. Oleh karena itu udahlah, lupakan itu. Take over PSI misalnya, bangun dari sekarang waktu masih panjang. Nah, saya kira ya kan banyak orang yang mau membantu membesarkan ini. Nah, tapi kembali lagi bahwa jangan sampai PSI ini, karena kan ini partai anak muda, ya. Kemudian dia sudah punya label anti korupsi, anti diskriminasi, anti rasisme dan gitu. Itu harus dipertahankan. Gitu, jangan berubah. Nanti yang masuk PSI ini maling-maling lagi kerusak juga PSI ini. Iya betul. Iya kan nggak bisa, kita nggak bisa. Oh nanti kita beresin, nggak ada. Ini udahlah. Ya kan, kita banyak pengalaman. Jangan sampai karakter PSI ini rusak, gitu loh. Jadi selektivitas itu ada. Nah, disitulah diperlukan nanti tim yang untuk melakukan seleksi siapa yang bisa menjadi
elitnya Iya. partai ini, kepemimpinan partai ini, dan nanti bagaimana menyusun keanggotaan ke bawah. Nah, tapi Ya. ini ada juga masalahnya nih kalau misalnya tadi bahwa dari segi hitung-hitungan politik apa Pak Jokowi itu lebih tepat kalau masuk PSI ya atau pokoknya ikut di dalam. Jadi nggak sekedar idenya Iya. yang diakomodir tapi juga Pak Jokowinya. Iya. Nah, nanti ini kemudian kan bisa aja orang skeptis ya bahwa ide partai perorangan yang super TBK itu jadinya lip service karena lah toh yang berkuasa Kaisang, Jokowi, jadi dikuasai oleh segelintir elit lagi gitu, dikuasai oleh keluarga lagi gitu. Gimana menurut Mas Agung? Iya, ya itu jadi bumerang ya Bang ya. Jadi yang jelas memang ketika nanti Kongres PSI harus dipastikan bahwa pengaruh Pak Jokowi itu memang terbatasi gitu. Karena esensi demokrasi kan ada batasan Iya, gitu. iya. Ketua umum 2 periode, anggota DPR 2 periode, Oh presiden gitu 2 ya. Jadi periode. dibikin sistemnya Sistemnya ya. ya harus dibatasi, harus ada pembatasan, termasuk juga pengaruh, sampai sejauh mana pengaruh seorang ketum, dewan pembina, dewan penasehat ketika berada di PSI misalkan atau di partai lain supaya apa? Supaya memang ini nafas baru, era baru berpartai gitu. Tapi kalau memang tadi sama ya akhirnya jadi backfire ke Pak Jokowi juga bersama keluarga Solo. Artinya ya ini cuma lip service aja, cuman gimmick supaya mendapat perhatian dan akhirnya didukung. Nah, kita nggak mau kayak gitu. Jadi ketika kongres ya dibatasi semuanya, ketumnya, dewan penasehatnya, semua hal, termasuk yang masuk PSI kalau mau jadi anggota DPR hanya 2 periode, nggak boleh 5 periode atau seumur hidup misalnya seperti sekarang kan. Ya ketumnya juga dibatasi, semuanya dibatasi. Hukuman seumur hidup ditolak, tapi anggota DPR seumur hidup diterima. Dan pensiun. Pensiun seumur hidup. Nah itu. Nah yang kedua saya pengen menindaklanjuti soal apa benefit bagi Pak Jokowi ketika ber-PSI atau berpartai. Sebenarnya ada 2 yang paling utama Bang, soal political protection sama legal protection. Oke. Karena partai ini kan istilahnya punya mekanisme yang punya untuk melindungi dia dan anggota-anggotanya secara langsung ataupun tidak. Political protection tadi itu untuk mengkanalisasi, membuat semacam wadah pengaruh Pak Jokowi, magnet figurnya supaya tidak redup, supaya tidak pudar seiring berjalannya waktu. Karena ada presidennya ini. Ya, sekuat-kuatnya magnet figur Pak Jokowi sebagai eks-presiden masih kuat presiden. Nah, beliau harus punya partai sebagai nama Pak Prabowo punya Gerindra, Pak SBY punya Demokrat, dan Ibu Mega punya PDIP. Biar apa? Pengaruh beliau sampai ke eksekutif, misalkan menteri-menterinya nih. Ini kan kalau misalkan Pak Jokowi masuk ke PSI punya banyak menteri itu. Ya, nggak usah sebut nama, sebagian besar endorse Pak Jokowi di kabinet. Itu satu, di legislatif, anggota DPR, sampai DPRD kota kabupaten. Artinya Pak Jokowi punya pengaruh nanti misalnya, kalau memang benar-benar masuk. Yang ketiga, kepala-kepala daerah yang beliau endorse. Kan nggak enak juga nih, gue udah di-endorse menang, terus gue lupa yang endorse gue kan. Misalkan dia mau minta tolong besarin di Sumsel PSI-nya supaya masuk 3 besar, kan bisa aja seperti itu. Termasuk mengendorse Presiden Prabowo. Nah, berbagi dong Pak. Apa aja gitu kan. Jadi political protection di situ. Yang kedua legal protection. Legal protection ini gimana caranya supaya misalkan lagi marak tagar adili Jokowi. Ini biar nggak kemana-mana nih. Nah jadi intinya ya suka atau tidak ex presiden kita kan selama ini sering dicari-cari kesalahannya. Dan saya di situ nggak sepakat gitu. Ya kalau udah selesai presiden menjabat ya sudah. Kita harus bisa melihat ke depan, maju ke depan, mau membangun apa lagi. Jangan dicari-cari kesalahannya, jangan diusut-usut masa lalunya. Kalau kayak gitu cara pandangnya, semua presiden bersalah, Bang. Karena dia banyak membuat keputusan kan. Nah, mindset itu yang harus kita bongkar, kita rekonstruksi ulang supaya apa? Presiden selesai ya sudah, kita jalan lagi, lihat presiden ini gimana. Kita kuatkan lagi, jangan dibentur-benturkan, jangan disalah-salahin. Nah, mindset ini harus kita tuntaskan supaya apa? Supaya bangsa ini bisa melesat. Kalau kita selalu lihat ke belakang, lihat kesalahan, lihat kekurangan, mau sampai kapan Bang kita kayak gitu? Dan itu yang membuat kita tuh nggak pernah tuntas kan. Dan akhirnya kemarin kan ada semacam arahan bagaimana dalam tanda petik negara minta maaf nih ke seluruh presiden lewat tap MPR itu. Karena akhirnya enak semuanya, bagus. Walaupun mungkin ada kritik, it's okay gitu. Tapi yang jelas ini harus kita lalui, harus kita bongkar supaya apa? Supaya bangsa ini bisa punya kohesi sosial bagus, kohesi politik juga, kohesi ekonomi utamanya karena ini harus mensejahterakan rakyat, seperti itu. Nah, kalau terkait dengan soal political benefit-nya bagi PSI nih ya. Iya. Saya pengen mengeksplorasi lebih jauh nih. Kan
kalau kita lihat ya hasil survei persepsi publik tentang partai, Bang Zulfan, itu kan rata-rata terutama di kalangan muda ya, di kalangan anak muda, itu kan kurang menggembirakan. Jadi lembaga yang dianggap sebagai salah satu yang citranya jelek, itu kan partai. Secara umum ya. Di mata anak muda terutama gitu. Nah, seberapa jauh persepsi semacam itu bisa di-counter, ditepis dengan adanya paradigma baru ini gitu. Dan seberapa jauh itu dampaknya kepada partai-partai lain gitu. Katakan aja yang masih old school gitu ya. Nah, itu gimana Agung Iya, melihatnya? tadi sempat dielaborasi Bang Julfan, gimana caranya partai itu bisa hadir dalam keseharian publik, politik, elit, dan seterusnya. Jadi, saya melihat politik itu bukan hanya sebatas momen 5 tahunan. Tapi saya pribadi melihat politik itu ya setiap nafas saya itu ya, saya berpolitik gitu ya, karena kita makhluk politik gitu. Jadi bagaimana caranya partai juga punya mindset itu. Bagaimana hadir dalam keseharian publik, bukan hanya lewat misalkan anggota dewannya, tapi lewat kebijakan yang diputuskan pemerintah. Dan saya senang ketika akhir-akhir ini media banyak menayangkan soal RDP di komisi-komisi DPR. Ketika rapat dengan mitra kerja kan, misalkan soal soal Sritek tuh, komisi berapa itu kemudian memberikan banyak masukan konstruktif gitu. Soal Pertamina juga demikian. Jadi ini bagus bagi pembelajaran politik publik bahwa partai itu hadir lewat anggota DPR-nya, tapi itu nggak cukup. Tapi bagaimana partai juga hadir dalam keseharian mereka. Ketika mereka kesulitan secara ekonomi, partai bisa apa misalkan. Ketika mereka kesulitan secara sosial, misalkan butuh ambulan untuk membawa anaknya ke rumah sakit, butuh membawa jenazah ibunya ke kuburan, atau butuh apa, itu difasilitasi dan mau nggak mau ujungnya pendanaan kan Bang. Nah Ya, tapi yang pertama termasuk juga kan menyiapkan advokat untuk yang ketangkap tangan kan. betul, ketangkap tangan Iya, atau iya, rumahnya digusur atau iya. apa gitu kan, konflik agraria gitu. Jadi partai nomor satu, dan kalau itu bisa dipastikan oleh partai dia hadir dalam keseharian hidup masyarakat, itu akan mengikis pelan-pelan persepsi minor tentang partai. Nah yang kedua yang paling penting sebenarnya bagaimana partai ini juga mampu menjaga dirinya Bang. Kader-kadernya ini nggak aneh-aneh. Misalkan nggak korupsi, nggak kawin lagi atau nggak selingkuh atau apa, kayak nggak aneh-aneh lah pokoknya. Jangan aneh-aneh. Anggota dewannya harus sering hadir, jangan nitip absen atau kabur ketika rapat-rapat penting. Karena kalau nggak mampu menjaga dirinya, ini yang mencoreng citra partai. Bahkan kalau bisa, ya dia bukan hanya mampu menjaga dirinya, tapi mampu memperbaiki, mengubah kehidupan masyarakat jadi teladan kan. Karena itu yang dicontohkan founding fathers kita ketika berpartai. Dia jadi teladan, punya perilaku yang bagus, sehingga orang terinspirasi terus. Sampai hari ini kita masih ngomong ke anak muda, tokoh idolanya siapa? Soekarno. Soekarno PNI. Hatta apa partainya gitu. Atau Syahrir PSI misalnya. Atau apa lagi. Jadi banyak orang muda yang hari ini mengidolakan tokoh-tokoh bangsa kita sebenarnya orang-orang partai. Tapi kan jarang kita mendengar anak-anak muda mengidolakan ketum-ketum partai. Siapa idola? Ya misalkan, siapa misalnya Pak Surya Paloh, mungkin kader-kader Nasdem. Tapi yang Belum di luar tentu juga. Nasdem Kader Nasdem juga idolanya belum tentu Surya Paloh. nah itu. Nah makanya maksud saya gimana caranya nanti ketika di masa mendatang anak-anak muda kemudian punya idolanya ketum-ketum partai. Kayak sekarang kita Soekarno, Hatta, Syahrir, atau siapa lagi, Tan Malaka seperti itu. Nah ini kan belum bisa sampai ke situ. Nah saya berharap kalau partai mampu menjaga dirinya, anggotanya, otomatis pelan-pelan citranya bakalan positif Bang. Nah jadi ya pekerjaan rumah 2 itu aja dulu lah. Dia mampu hadir, dia mampu menjaga dirinya. Nggak usah banyak-banyak, nanti ribet lagi mereka nanti. Itu terlalu banyak tugasnya. Masalahnya repotnya kalau nggak ada malunya gimana? Iya. Iya kan? Iya itu yang agendanya itu soal karakter. Soal pendidikan. Kalau Bang Zulfan gimana ngelihatnya? Saya melihat begini, soal tadi ya Pak Jokowi ambil PSI dan posisi Kaisang kan. Kalau menurut saya ya paling ideal, paling bagus kalau Pak Jokowi men-take over atau menjadi ketua umum atau apakah ketua dewan pembina dari ketua umum lah kita bilang ya dari partai PSI ini, ya Kaisang sama sekali tidak terlibat. Kalau dia mau masuk dalam politik ya dia tinggal cari celah aja bagaimana dia bisa jadi calon wali kota atau bupati. Atau Tidak calon terlibat gubernur. maksudnya gimana Bang? Ya artinya dia tidak lagi ada dalam kepengurusan. Oke. Ya kalau enggak nanti sama Ya, orang bilang politik lagi lagi. sama aja dengan yang lain ya. Iya, Apa bedanya dengan PDIP, dengan Nasdem? Ya. Ya kan? Atau dengan Gerindra atau dengan
Jadi mendingan pokoknya PSI malah justru dikomandani oleh Pak Jokowi langsung gitu ya. Langsung Pak Jokowi ketua umum, ya Kaisang udah. Iya kan? Oke. Kaisang apa? Dia kalau mau terlibat di dalam persoalan-persoalan politik, dia harus siap menjadi calon kepala daerah. Ya kan? Gitu loh. Ya pengennya kita menyebutnya cawapres kan, tapi ada abangnya kan. Iya. Nah cuma kan gini Bang, kalau misalnya Jokowi jadi ketua partai ya, kan tujuan utama dari politik itu kan menjadi paling tinggi kan jadi presiden. Nah kan Pak Jokowi sudah gitu loh. Jadi ini kan kayak ngapain jadi ketua partai lagi? Kan tujuan utama tertingginya udah dia peroleh sebelumnya malah gitu. Kalau gitu gimana Bang? Nah ini kan kita selalu melihatnya kan ke negara-negara yang sudah maju. Lihat Mahathir. Berapa tahun dia jadi Perdana Menteri? Oke. Dia bangun partai kecil loh. Iya kan? Itu kelasnya Mahathir. Iya kan? Itu kan kita sudah ada contoh. Jadi nggak usah khawatir. Jangan-jangan Mahathir datang ke Jokowi itu diskusi itu kemarin. Iya, datang ke Solo ya. Solo, Mahathir, datang. Mungkin Mahathir bilang, udah Pak Jokowi nggak usah takut-takut. Saya aja bikin partai lagi. Keluar dari UMNO, bikin partai kecil. Betul. Iya kan? Betul. Kemudian jadi Perdana Menteri lagi. Kemudian dia karena janji, dia mengundurkan diri kan. Nah jadi sudah ada presidennya yang sangat positif gitu loh. Nggak usah khawatir. Ya, Presiden membuat partai justru bagus. Artinya ini dalam konteks juga bertanggung jawab atas kemajuan negara. Daripada kalau sekarang udah nggak punya partai, mau berbuat sesuatu kebaikan dibilang cawe-cawe, ya kan? Lebih repot lagi. Apapun yang Pak Jokowi buat kan sekarang itu cawe-cawe. Salah. Ya kan? Dijawab lagi sama PSB, saya nggak pernah cawe-cawe. Nah, jadi kayaknya cawe-cawe ini perlu tesis tersendiri. Betul. Ya kan? Perlu tesis tersendiri, hipotesanya, akhirnya jadilah sebuah buku atau apa gitu ya. Nah, supaya tidak kemudian pemakaiannya begitu seenaknya gitu ya, seliar gitu dipakai. Repot juga kita nanti. Ya kan, di rumah kita ngomong ini, istri kita bilang jangan cawe-cawe. Oke, kalau sekarang ini mungkin bagian akhir lah ini. Kalau menurut Bung Agung dengan secara umum melihat idenya Pak Jokowi tentang partai super TBK terus disambar oleh PSI, terus kemudian PSI mau ada kongres yang merealisasikan, mengimplementasikan ide partai super TBK ini. Nah ini concluding remark-nya, closing remark dari Bung kalau Agung. saya melihat ini ada ekosistem politik yang kondusif ya Bang ya. Jadi parliamentary threshold kita kan mau diturunkan, tidak lagi 4%. Apakah maksimal 0%, apakah minimal berapa persen, semacam itu. Yang jelas saya berharap Komisi 2 tidak utak-atik gatuk lagi lah ya ekosistem parliamentary threshold yang akan diturunkan itu. Dan ini momen baik, kabar positif bagi semua partai-partai kecil bahwa mereka punya kesempatan untuk duduk di parlemen. Nah, jadi PSI ini bisa menjemput peluang atau kesempatan tadi supaya bisa membesar, minimal masuk parlemen dulu. Artinya mereka punya pengaruh di sana. Pelan-pelan nanti kan bisa bertambah, harapannya terus bisa membesar. Nah, ekosistem ini saya kira menjadi kabar baik yang harus ditangkap, dan saya kira Pak Jokowi ya sebenarnya kalau dilihat dari partai-partai yang ada, lebih ideal memang membesarkan partai yang sudah eksis dan tidak terlalu besar seperti PSI. Sehingga ya kanalisasi magnet figurnya, kepentingannya dan seterusnya itu memang jelas ujungnya. Oh ya sudah, habis ini PSI ngirim ke parlemen nih. Di eksekutif kan tadi udah ada nih saham-saham politiknya tuh lewat orang-orang tertentu yang di-endorse di Kabinet Merah Putih. Tinggal pekerjaan rumah beliau memastikan lolos parliamentary threshold sebagaimana pekerjaan rumah dia yang belum tuntas di 2024 kemarin, Bang. Nah, kalau itu sudah tuntas, purna dia sebagai pemimpin politik ya. Kalau sebagai pemimpin publik kan udah presiden. Pemimpin politiknya belum selesai nih. Nah, saya melihat ini tugas yang baru, menarik, dan punya adrenalin juga bagi Pak Jokowi. Gimana nih kalau gue jadi ketum partai? Sensasinya kan beda. Itu Bang. Adrenalin itu yang penting. Kalau Pak Sultan gimana ngelihatnya? Ya saya melihat gitu. Jadi Pak Jokowi ya pasti dia sudah berpikir panjang pilihan-pilihannya ini. Ya kan? Dia sudah punya pilihan-pilihan. Apalagi orang seperti Pak Jokowi ini
mengambil keputusan itu dengan kontemplasi juga ya. Betul. Dia tidak mendadak ambil satu keputusan. Nah, jadi saya kira ucapan dia kemarin itu soal partai perseorangan itu terbuka, super terbuka, itu pasti sudah dia pikir secara mata, ya kan? Kalau enggak sembarangan ngomong kan, dia kalau nggak tahu kan bilang nggak tahu, tanya si Anu kan, nggak usah tanya saya gitu kan. Nah, tapi ini dia langsung respon seperti ini. Menurut saya dia memang sudah dia pikirkan, dan sudah dia renungkan. Nah, kita mengatakan bahwa kalau saya langsung saja mengatakan, kalau Pak Jokowi ini menjadi ketua umum atau pimpinan PSI, Partai Solidaritas Indonesia, saya yakin di atas PAN paling tidak. Asik. Ya, di atas PAN. Dengan bayangkan 70% tingkat kepuasan dan kesenangan kepada Pak Jokowi kan. Nanti disurvei lagi. Mungkin kalau dalam konteks PSI bisa turun. Tapi kan turunnya nggak terlalu signifikan lah. Ya. Nanti itu akan balik lagi. Ketika melihat memang program-program dan aktivitas-aktivitas PSI yang bersama Jokowi ini, itu betul-betul bermanfaat buat rakyat. Bermanfaat buat masyarakat. Yang selama ini partai politik tidak ada di situ. Betul. Kebanjiran nggak ada partai politik. Ya kan? Kebakaran nggak ada partai politik. Musibah-musibah yang dialami oleh rakyat tidak ada partai politik. Kan nggak terlibat sama sekali. Tidak hadir partai politik di situ. Yang hadir relawan-relawan atau orang-orang berinisiatif sendiri bikin kelompok untuk membantu. Ya, di samping pemerintah daerah ya. Tetapi kan partisipasi partai politik dalam setiap problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat kan harus hadir. Nah, kalau PSI bisa menutup kelemahan-kelemahan ini dan dia eksis di situ, saya kira ini jadi partai besar. Dan ini modern banget gitu kan. Dan itu dengan tingkat popularitas dan pengaruh Pak Jokowi yang besar saat ini, kalau Pak Jokowi bergabung dan jelas perannya gitu ya, itu dia bisa mentransfer pengaruh politiknya ke PSI ya. Iya, otomatis. Jadi kalau kita bilang inbuilt, tidak bisa dipisahkan, ya kan? Oke, terima kasih Bang Zulfan Lindan dan Mas Agung Baskoro dari Trias Politika. Saya tuh senang dengan namanya. Iya, kita begitu masuk semester 1 langsung dapat itu kan. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan.